soal rumah podcast kami nih Bapak. Mungkin ada sedikit tanggapan Bapak? Untuk rumah podcast kita ini ya, jajaran Korem 151, saya hanya bisa berkata ya luar biasa, super banget ya. Karena saat saya pertama datang di sini kurang lebih sekitar 2 Agustus 2024 ya, saya diperkenalkan oleh Bapak Komandan kita bahwa kita Korem 151 sudah punya podcast. Punya podcast ya, betul ya, Pak. Ini luar biasa menurut saya ya, terobosan yang beliau ambil sehingga bisa menjadi corong berita ya dari kita ya, TNI khususnya di jajaran Korem 151 Binaya untuk dikenal luas oleh masyarakat. Halo sahabat dan followers podcast 151 Binaya dimanapun berada, apa kabar semuanya? Baik, tentu yang diharapkan dalam keadaan sehat. Jangan bosan-bosan nih sama saya. Kembali lagi bersama saya Serdakoa Travela Aprilia Melsasail. Kali ini kita kedatangan tamu yang istimewa dan luar biasa. Langsung saja kita sapa Bapak Dandim 15066 Lea. Halo, selamat sore Bapak. Selamat sore Mbak. Apa kabarnya Bapak? Alhamdulillah, baik sehat. Baik, sehat. Nah Bapak, bagaimana keadaan Bapak saat ini Bapak? Alhamdulillah ya, saya Letnan Kolonel Infantri Muhammad Tamami dalam keadaan sehat walafiat. Menyala 55. Menyala 55. Siap Pak. Bapak boleh perkenalan diri secara singkat biar sahabat dan followers podcast 151 Binaya bisa mengenal siapa Dandim 15066 Lea. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat podcast, saya Letnan Kolonel Infantri Muhammad Tamami, alumni Akademi Militer tahun 2004. Saat ini saya menjabat sebagai Dandim 15066 Lea, tempatnya di Pulau Buru, di mana di sana kita membawahi 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Buru dan Kabupaten Buru Selatan. Saya beragama Islam. Saya sudah berkeluarga, istri saya 1, anak saya 2. Selanjutnya semua keluarga saya saat ini berada di Pulau Buru, khususnya di Kabupaten Namlea. Ya. Sekolah juga di sana. Sekolah juga di sana berarti ya Bapak. Alhamdulillah. Baik Bapak. Nah Bapak, kalau boleh tahu sebelumnya Bapak dinas di mana sebelum menjabat Dandim 15066 Lea? Sebelum saya menjabat Dandim 15066 Lea, saya sebagai Danyon di 763 Papua Barat, Kasuari. Ya, selanjutnya sebentar menjadi staf di Kodiklat 2 bulan. Setelah itu saya menjadi Dandim di sini. Siap, berarti masih berkelana di daerah timur ya Bapak ya? Iya, seperti itu, spesialis daerah timur. Baik Bapak, nah Bapak apa kesan Bapak pertama kali datang di Maluku? Baik, kesan saya yang pertama pada saat datang lagi sini, ini adalah kedua kalinya saya menginjak tanah Maluku. Kedua kalinya. Iya. Yang pertama saya pernah Satgas Pamrahuan tahun 2012-13. Di daerah mana? Di Maluku dan Maluku Utara. Waktu itu saya berada di Maluku Tengah, khususnya di Kecamatan Latu. Ya, sekarang mungkin masuk di Kabupaten SBB mungkin ya. Dulu belum ada Kabupaten SBB di zaman kami. Kami dinas Satgas di sana, Pamrahuan selama kurang lebih 15 bulan. 1 tahun 3 bulan ya Bapak. 3 bulan. Kebetulan di SBB itu kurang lebih ya di Maluku, di Latu dan di Kairatu kita sekitar 8 bulan. Terus sisanya kami di Ternate. Ya, pindah ke Ternate karena sebagai danki pada saat itu ada lukiran dari batalion. Danyon melukir, kita ke Ternate. Dari danki di Ternate. Ya, kalau di Ternate itu di daerah mana tuh Bapak? Ternate-nya di Ternate Kota. Oh, di Ternate Kota. Karena pos Satgasnya berada di samping Makorem 152 Babula. Baik Bapak, tapi kalau di Namlea berarti baru pertama kali. Baru pertama kali. Ya. Nah, bagaimana Bapak kesan pertama sampai ke Namlea tuh di Pulau Buru itu Bapak? Ya. Kesan pertamanya di Namlea, yang pertama ya, jarak dari
Pulau Ambon ke Namlea ternyata cukup jauh. Iya betul Bapak. Kalau naik pesawat memang hanya sekitar 1 jam saja, tetapi naik kapal laut menyeberang pulau 1 malam itu 1 malam, kurang lebih 8 jam kita menggunakan Iya, kapal betul, Pak. cepat. Sampai di sana ternyata pemandangannya luar biasa, sangat Bagus, indah. Ya, seperti kalau kita bilang surga yang tersembunyi mungkin ya. Ada di sana. Namlea. Ada di Namlea. Sampai di sana pesisirnya ataupun garis pantainya cukup panjang. Iya betul Bapak. Kemudian di sana juga masyarakatnya majemuk. Ya, kurang lebih 1 minggu awal pertama di sana kami gunakan untuk orientasi lingkungan sekitar, ke Pemda maupun ke instansi pusat lainnya seperti Polri, Polres ya. Ada pengadilan, kejaksaan di sana. Ya. Tempatnya cukup kondusif, masyarakatnya cukup majemuk. Termasuk ke wilayah Kabupaten Buru Selatan. Di sana ada 1 kabupaten lagi, juga masyarakatnya majemuk, ya, campuran. Cukup banyak masyarakat pendatang yang Pendatangnya ada di banyak wilayah ya, sana. Pak. Iya. Nah baik Bapak, kira-kira kalau destinasi atau tempat-tempat wisata yang terkenal dari Namlea sendiri itu apa Pak kira-kira? Kalau di Namlea sendiri ya, menurut saya pribadi semua bisa jadi tempat wisata. Ya, di sana ada namanya Pantai Baikolet, khusus di Namlea. Jadi pantainya ini tidak dalam, dangkal saja. Jadi bisa kelihatan itu isi Isi di dalamnya. di dalamnya. Ada ikan-ikan, ada batu karang, ada ya binatang-binatang laut seperti bintang laut dan lain sebagainya. Dan di sana juga di Pantai Jiku Merasa di Iya itu. Baikolet kalau itu nggak ya, di Baikolet sebelahnya Pantai Jiku Merasa. salah. Oh dekat berarti Ya, ya Pak? sebelahnya kita bisa melihat ikan lumba-lumba. Oh Ya. ada di situ Bapak? Ada di sana. Jadi kurang lebih waktunya antara jam 16 sampai jam 17 di sore hari. Sore. Ya, kita bisa melihat dari pinggir pantai menggunakan teropong ataupun kita merapat sedikit dengan menggunakan kapal milik masyarakat. Tidak jauh jaraknya, hanya sekitar mungkin 500 sampai 1 km saja dari bibir pantai. Kita sudah bisa melihat. Baik, luar biasa sekali berarti di Namlea nih Bapak. Sangat mengagumkan. Iya Bapak. Berarti kalau keseharian Bapak selain dinas, selain bertugas, apa keseharian Bapak di Namlea Bapak? Bersama mungkin sama istri dan anak-anak mungkin? Ya, yang pasti selain urusan dinas kita bekerja mengisi waktu yang lain seperti contohnya berolahraga. Khusus di Kabupaten Buru yaitu di Namlea, ya jalan aspalnya bagus-bagus, mulus. Jalannya semua bagus-bagus. Ya, jadi kita bisa menggunakan ataupun mengisi waktu untuk berolahraga seperti jogging, jalan ataupun kita naik sepeda. Gitu. Jadi di sana bisa kita gunakan. Karena banyak juga komunitas-komunitas sepeda. Oh, banyak di sana ya, Bapak. Yang mungkin memang belum terkoordinir ya, tapi bisa kita gunakan. Berarti aktif juga ya Cukup aktif. di Namlea sana. Ya. Kalau sore hari di seputaran lapangan di kantor bupati itu banyak masyarakat di sana yang khususnya generasi muda Iya. yang melaksanakan pembinaan fisik seperti jogging, Iya betul. berjalan kaki. Jadi memanfaatkan waktunya untuk berolahraga. Wah, Gitu. baik, luar biasa sekali. Berarti nggak sia-sia Bapak dapat di Alhamdulillah. Namlea. Nah, Bapak saya mau nanyain tugas pokok dan fungsi Kodim di Namlea Bapak. Mungkin Bapak bisa jelaskan sedikit? Ya. Tugas pokok Kodim seperti halnya kita merujuk kepada tugas pokok Korem, di mana kita adalah melaksanakan pembinaan teritorial, satuan terdepan. Ya, dalam hal ini Kodim 1506 Namlea mendukung tugas Korem dan Korem 151 dan Korem 151 Binaya dan Kodam 815 Patimura. Kita melaksanakan pembinaan teritorial ya kepada seluruh lapisan masyarakat stakeholder yang ada di sana. Baik itu tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh masyarakat yang lain, termasuk instansi terkait yang terhubung dengan instansi pusat. Tentu kita harus koordinasi melekat dengan pemerintah daerah setempat. Ya, pembinaan teritorial yang kita laksanakan cukup banyak sesuai dengan perintah Bapak Kasat, mulai dari ketahanan pangan, ya, menjaga hubungan silaturahmi dengan tokoh masyarakat tadi. Ya, kita juga melaksanakan membuka lahan pertanian ya, yang menjadi fokus Bapak Kasat.
Gitu. Iya Bapak. Nah baik Bapak, kalau di Kodim Namlea sendiri membawahi berapa koramil Bapak? Kodim 16 sementara ini membawahi 5 koramil. 5 koramil. Ya. Koramil kotanya yang pertama itu Koramil Namlea sendiri, yang kedua Koramil Lexula, yang ketiga ini Koramil Boyapo, yang keempat Koramil Air Buaya, dan yang kelima Koramil Wamsisi. Kalau yang di Kabupaten Buru sendiri ada berapa koramil? Kabupaten Buru ada 3 koramil. 3 berarti Buru Selatan Buru Selatan 2. Iya. Oh, baik Bapak. Nah saya pengen tahu nih Bapak, mungkin Bapak sebagai Dandim bagaimana buat kalau babinsa itu kan kebanyakan kan orang tua semua ya Bapak ya. Nah bagaimana Bapak bisa menjaga moral para bapak-bapak babinsa itu biar kerja sama masyarakatnya lebih dekat gitu. Maksudnya meningkatkan moral bapak-bapak itulah. Apalagi kan yang kita tahu babinsa itu kan pasti sudah berumur gitu, sudah bapak-bapak gitu. Untuk meningkatkan moral babinsa, yang pertama saya mengajak ataupun membudayakan hidup sehat. Karena untuk meningkatkan moral ini kan bukan hanya materi aja Mbak ya. Betul. Jadi kita menggugah para prajurit tadi yang usianya sudah mulai 50 tahun ke atas ini, kita ajak untuk berjalan kaki. Jadi hari Selasa, Kamis, dan hari Jumat saya mewajibkan seluruh babinsa saya untuk berjalan kaki di wilayahnya masing-masing. Wajib itu ya, wajib Pak, ya? Dengan melaporkan melalui dokumentasi aplikasi. terlampir. Iya, ada kita pakai aplikasi, Pak. Baik. Jadi kebetulan kan Oplas semua prajurit kita ini sudah pakai HP Android ini. Iya, betul Bapak. Jadi kita cukup pakai aplikasi Samsung Health ya, sehingga melaporkan minimal babinsa bergerak ataupun berjalan 3 km. Itu kami wajibkan. Lebih boleh, kurang jangan. Lebih jadi boleh. seminggu 3 kali dia bisa berjalan kaki, berolahraga, sehingga kondisi fisiknya bagus, sehat. Baik, Bapak. Ya itu. Selanjutnya ya berbicara moral lagi ya. Setiap bulan di Kodim 1506 Namlea kami mengadakan kumpul bareng. Jadi di jam dinas apa gimana Bapak? Di luar jam dinas, jadi hari Sabtu dinas. maksudnya. Ya, Sabtu atau malam mingguan berarti ya Bapak? Tidak juga, hari Sabtu siang. Oh siang. Jadi kita kumpul-kumpul sambil ya bakar-bakar ikan, makan-makan ya di Makodim. Kami gilir ya. Ini baru bulan ketiga saya menjabat, jadi baru 2 koramil yang kita gilir, sehingga nanti menyusul. Jadi setiap bulannya berganti, sehingga ya ada kepedulian kami sebagai Dandim kepada prajurit bawahan. Itu kami khususkan kepada koramil yang ada di Namlea. Tapi koramil yang ada di Kabupaten Buru Selatan, saya yang merapat ke sana. Ya, sehingga bisa kita lebih fokus dengan prajurit yang ada di sana. Iya, betul. Baik, Bapak. Bapak izin, saya mau nanya lagi. Nah, soal rumah podcast kami nih, Bapak. Mungkin ada sedikit tanggapan, Bapak? Untuk rumah podcast kita ini ya, jajaran Korem 151, saya hanya bisa berkata ya luar biasa, super banget ya. Karena saat saya pertama datang di sini kurang lebih sekitar 2 Agustus 2024 ya, saya diperkenalkan oleh Bapak Komandan kita bahwa kita Korem 151 sudah punya podcast. Punya podcast ya, betul ya, Pak. Ini luar biasa menurut saya ya, terobosan yang beliau ambil sehingga bisa menjadi corong berita ya dari kita ya, TNI khususnya di jajaran Korem 151 Binaya untuk dikenal luas oleh masyarakat. Iya, baik. Di Namlea banyak minyak kayu putih ya? Oh iya betul. Kalau ciri khas dari Namlea itu apa? Minyak kayu putih kalau nggak salah ya, Bapak. Betul sekali. Jadi minyak kayu putih merupakan komoditi utama yang ada di Namlea. Ya, jadi setiap rumah punya tanaman minyak kayu putih, sehingga bisa diolah sendiri oleh sang pemilik rumah. Kalau prosesnya Bapak pernah nggak lihat ini proses pembuatan minyak kayu putih itu sendiri? Ya, saya pernah lihat. Ya, tentu yang diolah di level besar ya, oleh pengusaha yang punya modal. Nah, itu diolah sedemikian rupa dengan alat yang cukup canggih ya di sana. Jadi daun ataupun kulit-kulit dari tumbuhan tanaman
minyak kayu Minyak putih kayu itu, putih itu. ya dijadikan satu di satu tempat di tong itu, ya tong namanya, itu untuk disuling. Ya, ada proses destilasi di dalam, ya, itu kurang lebih sekitar ya beberapa jam gitu. Jadi kalau satu pohon itu setinggi 2 atau 3 meter misalkan, itu mungkin setelah disuling atau didestilasi tadi itu hanya jadinya kurang lebih sekitar setengah liter saja. Ya, jadi sedikit hasilnya. Ya, Bapak, ya. Itu berpengaruh juga dari kualitas daunnya, kualitas kulit dari pohonnya itu. Seperti itu. Jadi banyak faktornya ya. Iya, betul apa. Tapi memang kalau di Namlea sih banyak yang nanyanya minyak kayu putih, kalau enggak Pantai Jiku Merasa. Iya. Betul, Iya, baik Bapak. Nah, Bapak, mungkin ada closing statement dari Bapak? Dari kami selaku Komandan Kodim 1506 Namlea, kita sebagai umat manusia tentunya jangan bosan-bosannya untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Karena sampai detik ini kita masih diberikan kesehatan, keselamatan, sehingga apapun yang kita cita-citakan dapat terlaksana dengan baik. Selanjutnya ya khusus untuk kami dan jajaran di 1506 Namlea, kami berharap juga mungkin ya, tetap bisa melaksanakan tugas pokok dengan baik, tetap diliputi kesehatan keselamatan oleh Tuhan, sehingga apapun ya, terutama dalam rangka saat ini kita menghadapi Pilkada serentak 2024, kita siap melaksanakan tugas mengawal demokrasi di negara kita ini. Itu dia. Ya, mungkin ada pesan juga buat masyarakat Kepulauan Buru dan Kepulauan Buru Selatan, Bapak? Ya. Kami berpesan kepada rekan-rekan ataupun teman-teman kita di masyarakat sana, ya, dalam rangka Pilkada ini, mari kita jaga kondisivitas wilayah. Karena bagaimanapun ya, tolak ukur keberhasilan pilkada adalah kondisivitas wilayah. Ya. Kami sebagai TNI 1000% menjamin kita akan tetap netral, ya, mengawal para kontestan yang akan bertanding dalam pilkada. Di mana di Namlea itu ada 4 pasangan calon, di Buru Selatan di Namrole ada 3 pasangan calon. Jadi kita siap mengawal mereka, ya, dengan segenap daya dan upaya yang kita miliki, bekerja sama dengan rekan-rekan dari kepolisian setempat. Baik, sahabat dan followers podcast 151 Binaya dan para audiens di ruang podcast 151 Binaya ini, saya minta tepuk tangan dulu dong buat Nah, Bapak, terima kasih atas informasi yang Bapak berikan. Sama-sama. Semoga kita di jajaran Korem dan terutama untuk jajaran Kodim 1506 Namlea bisa lebih kompak lagi ke depannya ya Pak ya. Nah, baik sahabat dan followers podcast 151 Binaya, terima kasih karena telah menonton video singkat ini. Sampai jumpa dan sampai ketemu lagi di episode-episode berikutnya. Baik, saya Sabda Kuatra Vela Aprilia Melsasail dan narasumber kita, saya Letnan Kolonel Infantri Muhammad Tamami, pamit undur diri. Salam kompak dari kami. Kai Mese Aman. We love Indonesia forever. Oke. Bapak izin, terima kasih. Siap. Saya
dirghayu